Fitriana Widarti. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Madiun, Prodi Administrasi Bisnis kelas 2B. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan hasil makalah yang bertemakan tentang dampak COVID-19 pada bidang pendidikan dengan judul makalah Pemberlakuan kegiatan belajar mengajar dari rumah demi mencegah penyebaran virus corona. Makalah tersebut disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yani Isnaniah, SPD MPD. Latar belakang saya mengambil judul tersebut yaitu dengan melihat situasi dan kondisi Indonesia pada saat ini, pemerintah mengambil suatu kebijakan yaitu dengan melakukan aktivitas atau kegiatan dari rumah. Salah satunya kegiatan belajar mengajar. Melihat semakin meluasnya virus COVID-19 atau virus corona, ini sangat berdampak dalam segala bidang kehidupan, salah satunya bidang pendidikan. Proses pembelajaran yang awalnya dilakukan secara langsung ataupun tatap muka dialihkan menjadi kegiatan belajar dengan menggunakan sistem daring. Melihat situasi dan kondisi yang saat ini, mau tidak mau kita harus tetap menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena hal tersebut merupakan bentuk upaya kita semua dalam mencegah penyebaran virus corona. Secara garis besar, materi yang akan saya sampaikan melalui video kali ini yaitu yang pertama, pengertian belajar dari rumah dengan tujuan kita dapat mengetahui apa arti belajar dari rumah. Yang kedua, manfaat kegiatan belajar dari rumah dengan tujuan kita dapat mengetahui manfaatnya. Yang ketiga, cara menciptakan suasana belajar dari rumah dengan tujuan kita dapat mengetahui bagaimana cara kita menciptakan suasana yang menyenangkan ketika belajar dari rumah. Yang keempat, yaitu keuntungan belajar dari rumah dengan tujuan kita dapat mengetahui keuntungan apa saja ketika kita melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah mengenai adanya dampak virus corona ini. Lanjut saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian belajar dari rumah. Pada dasarnya, belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti. Sedangkan belajar dari rumah adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menambah ilmu atau pengetahuan dengan menggunakan koneksi internet melalui media penyiaran online. Materi yang kedua yaitu manfaat belajar dari rumah. Ada beberapa manfaat belajar dari rumah. Yang pertama, fleksibilitas dari segi waktu dan tempat. Dalam artian, ketika kita belajar dari rumah, kita tidak perlu pergi ke sekolah. Manfaat yang kedua yaitu biaya lebih terbatas. Dalam artian, kita cukup modal koneksi internet dan perangkat yang mendukung tanpa mengeluarkan modal uang jajan, transportasi, dan lain-lain. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun. Melalui pembelajaran online ini, siapapun dan dimanapun orang dapat mengakses materi dengan mudah. Yang keempat yaitu materi dapat disimpan. Dalam artian, kegiatan pembelajaran daring sangat sederhana karena guru akan menyampaikan materi dalam bentuk Word, PDF, Excel, video, sehingga dapat langsung disimpan. Manfaat yang selanjutnya yaitu melatih kepercayaan diri. Misalkan saja, ketika di kelas banyak siswa yang canggung atau takut dalam menyampaikan pendapat, nah dengan cara pembelajaran daring ini, maka siswa tersebut dapat berlatih membuang rasa canggungnya, rasa takut dalam menyampaikan pendapatnya melalui kegiatan pembelajaran tanpa tatap muka ini. Manfaat selanjutnya yaitu lebih efisien. Berbeda dengan kelas biasa, ketika pembelajaran daring, kita tidak perlu memakai seragam, tidak perlu mengeluarkan uang transport, uang jajan, dan biaya-biaya lainnya. Selanjutnya yaitu materi dapat mudah ditangkap. Dalam maksud guru maupun dosen menyampaikan materi dalam bentuk PDF, Word, Excel, video
sehingga dapat disimpan langsung oleh siswa. Kemudian jika siswa ingin mempelajari, dapat sewaktu-waktu membuka materi yang telah diunduh tersebut. Materi yang ketiga yaitu cara menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dari rumah. Kunci keberhasilan adalah mau belajar. Ada beberapa cara bagaimana cara menerapkan belajar. Namun yang terpenting adalah bagaimana seseorang menerapkan cara belajar yang berkualitas. Yaitu yang pertama, fokus pada tujuan. Maksud dari fokus pada tujuan ini, ketika kita ingin belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, maka fokuslah pada mata pelajaran tersebut. Singkirkan keinginan untuk bermain media sosial, menonton televisi, dan bermain media elektronik lainnya. Cara yang kedua yaitu disiplin. Dalam artian, ketika guru telah mengirimkan materi dan mengirimkan tugas, segeralah kerjakan dan segera kumpulkan tepat pada waktunya. Cara yang ketiga yaitu tempat yang nyaman. Carilah tempat yang nyaman, karena tempat yang nyaman dapat berpengaruh dalam berkonsentrasi. Tempat yang nyaman dapat mempengaruhi otak bekerja lebih prima. Selanjutnya yaitu berolahraga sebelum belajar. Meregangkan tubuh dan otak itu dapat mempengaruhi otak menerima materi yang telah disampaikan dengan mudah. Cara selanjutnya yaitu tipe belajar. Perlu kita ketahui bagaimana tipe belajar kita, karena pada dasarnya seseorang memiliki tipe belajar yang berbeda-beda. Ada orang yang melakukan kegiatan belajar dengan mendengarkan musik lebih dapat menangkap materi dengan cepat. Namun ada juga seseorang yang belajarnya tidak ingin diganggu. Materi yang keempat yaitu keuntungan belajar dari rumah mengenai adanya virus corona ini. Adapun keuntungan belajar dari rumah, salah satunya tidak perlu pergi ke sekolah. Maksudnya kita cukup dengan duduk menghadap di laptop, kita melihat materi yang disampaikan oleh guru, dan jika terdapat tugas langsung kerjakan dan kumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Keuntungan yang kedua yaitu waktu fleksibel. Belajar dengan sistem daring lebih banyak memiliki waktu yang fleksibel. Keuntungan yang ketiga yaitu lebih efektif. Kita dapat lebih fokus dalam menangkap materi yang telah disampaikan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu kegiatan belajar mengajar merupakan interaksi antara guru dan siswa dengan sistem dalam lingkungan yang edukatif. Proses pembelajaran yang berkualitas tidak terlepas dari peran seorang guru yang secara aktif mengarahkan peserta didiknya dalam kegiatan belajar mengajar. Dapat kita lihat kegiatan belajar mengajar secara online tidak seideal dengan kegiatan belajar secara langsung. Namun melihat situasi dan kondisi Indonesia pada saat ini, maka kegiatan belajar mengajar secara online dapat dikatakan lebih efektif. Saya menyadari dalam penulisan makalah dan penyampaian materi melalui video kali ini masih terdapat banyak kesalahan. Maka dari itu saya berharap kepada pengamat untuk memberikan kritik membangun dengan tujuan agar saya dapat menyelesaikan tugas yang sama jauh lebih baik lagi. Sekian materi yang dapat saya